Baik, menarik sekali ya Bapak. Nampaknya konsep integritas yang tadi Bapak sampaikan itu selaras dengan ajaran agama kita ya, untuk bersikap jujur. Itu bagaimana Pak? Betul sekali Mbak Ina. Jadi saya teringat sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini ajaran yang luar biasa dari agama kita, bagaimana memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Sebaliknya, hadis ini mengajarkan kita untuk menjauhi kebohongan, kedustaan, keculasan, ya, karena ini akan mengantarkan kita pada kejelekan, kejahatan, dan itu akan muaranya akan mengantarkan kita kepada neraka. Kenapa di sini ada kata-kata jannah, kebaikan akan mengantarkan ke surga? Surga itu sebenarnya simbol dari kesuksesan, ya. Kalau kita mau sukses, ya harus jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, ya jannah, surga itu. Itu sebenarnya konsep yang sering kita dengar, tapi kita juga harus perlu mengulang-ulang, mengkaji kembali. Kita sejak kecil Mbak Ina sebenarnya secara nggak sadar sering dilatih untuk bersikap jujur, ya. Ketika puasa, ya, sejak waktu kecil kita, walaupun orang tua kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, tapi kita tetap jujur. Kalau belum waktunya buka, ya tidak buka. Ketika kita disuruh sholat oleh orang tua kita, kalau sholatnya zuhur 4 rakaat, walaupun nggak ada orang, pasti juga 4 rakaat, tidak dikurangi. Artinya kita sejak kecil dididik untuk bersikap jujur, untuk menjaga integritas, tidak korup dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang diajarkan sejak kita kecil, ya. Karena apa? Kalau orang mempunyai pemahaman, pengamalan agama yang bagus Mbak Ina, ya, dia akan selalu ingat walaupun tidak ada orang, tidak ada pengawas, ya, tidak ada yang melihat, tapi Allah punya sifat dalam Asmaul Husna itu Ar-Raqib, ya, yang maha mengawasi, ya. Allah akan mengawasi apapun yang kita akan lakukan. Allah punya sifat As-Sami, ya, yang maha mendengar. Walaupun kita bisik-bisik, kita ada niatan berbuat tidak baik, tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Allah juga punya sifat Al-Alim yang maha mengetahui. Walaupun ada penyimpangan sekecil apapun, tidak ada yang melihat, yang mengetahui, tapi yakin Allah pasti tahu. Kalau itu tertanam pada diri kita semua, termasuk seluruh aparatur pengadilan agama, terutama PA Wonogiri, insya Allah integritas itu akan sama-sama kita wujudkan. Tidak ada penyimpangan dan lain sebagainya. Begitu Mbak Ina. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya jadi teringat ada suatu ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Nah, sekarang juga ada ungkapan baru, bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat meneladani integritas para tokoh bangsanya. Kira-kira nih Pak, siapa ya Pak tokoh bangsa yang bisa kita teladani, terkhususnya integritasnya? Sebenarnya ada banyak tokoh bangsa yang bisa kita jadikan panutan dalam hal menjaga integritas. Antara lain Mbak Ina, ya, kita mengenal Haji Agus Salim, pejuang kemerdekaan, ya. Beliau menjadi menteri di beberapa kabinet, ya. Namun pribadi Haji Agus Salim adalah pribadi yang lekat dan berdamai dengan kemelaratan, pribadi yang bersahaja. Bahkan sampai beliau jadi menteri belum punya rumah,
berpindah, ngontrak dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya. Suatu ketika Mbak Ina ada cerita Pak Haji Agus Salim itu, ketika mengontrak sebuah rumah, kebetulan rumahnya itu bocor Mbak Ina. Kalau kebetulan hujan deras, atap bocor, istrinya Haji Agus Salim yang bernama Zaitun Nahar ini, dia sibuk menyiapkan ember untuk menampung bocoran air hujan yang dari langit itu. Setelah selesai menyiapkan ember untuk menampung air hujan yang sampai ke dalam rumah itu, kemudian Haji Agus Salim dan istrinya ke halaman bermain dengan anaknya apa? Bermain perahu kertas Mbak Ina. Artinya dalam setiap keadaan apapun, sesusah apapun, kalau kita bisa menikmati asik kok ya. Bocor di apa ya, jaban ember, selesai ajak anak-anak main perahu kertas di halaman rumah. Atau Mbak Ina ada figur lain, kita tahu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, yang juga pernah menjadi menteri di beberapa kabinet selain jadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini ada tujuan pergi keluar kota, tepatnya di Pekalongan. Karena menyebut sendiri di Pekalongan tidak paham betul jalan, akhirnya dia disemprit oleh polisi. Prit gitu. Polisi mendekat, seperti biasa mungkin banyak sekalian. Selamat siang Bapak. Maaf, Bapak melanggar verboden. Ini jalannya satu arah. Seperti di Wonogiri kan beberapa jalan kan satu arah. Verboden menurut saya. Jadi Bapak tak boleh lewat sini. Apa jawab si Sultan? Benar, saya salah. Silahkan Bapak untuk menilang saya. Kemudian Pak polisi berkata, Bapak bisa ditunjukkan surat-suratnya. Kemudian si Sultan mengeluarkan kelengkapan surat kendaraan. Dari situ polisinya tahu ternyata ini si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah tahu apa komentar si Sultan, tetap minta untuk ditilang gitu. Nama polisinya kalau nggak salah di cerita itu Brigadir Royati, terkenal. Nanti di searching di Google ada itu, kisah si Sultan dengan Brigadir Royati gitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua kasus ini Mbak Ina? Bahwa tokoh-tokoh bangsa kita itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang bersahaja. Jangan bermewah-mewah. Jangan menyalahgunakan pangkat jabatan untuk kepentingan pribadi. Di contoh lain, di kepolisian ada yang terkenal Jenderal Hugeng ya. Di kejaksaan sangat terkenal Jaksa Baharudin Lopa. Di kalangan hakim aku banyak sekali tokoh yang berintegritas, di antaranya Bapak Artijoal Ustaz. Itu paling enggak bisa menjadi teladan kita Mbak Ina untuk bagaimana meniru mereka dalam menjaga integritas dalam kondisi apapun, dengan jabatan apapun, pangkat apapun. Integritas itu melekat dalam diri kita. Begitu Mbak Ina. Baik.